Kita bakal siap untuk menemani kalian. Ranger Mars bersama dengan Pak Pulung, kita goyangkan Leno down, let's go. Let's go, alright. Welcome to Mobile Legends. OMG Kenji, wah asik nih kita ngomongnya nih. OMG KG bakal bertemu dengan seorang DJ kali dari bottom lane yang bakal coba untuk melakukan cutting ini dari bottom lane. Dengan Kuntusi bakal berada di arah top lane bersama dengan seorang Fortnite. Sedangkan Head, lihat rusuh sekali di garis depan dengan jauh Headnya bakal coba di cover oleh para pemain dari tim Todak. 3 player berada di arah blue buff yang harus ya membuat sedikit terlambat rotasi dari seorang Todak. Iya, karena untuk ramai seperti ini pun pertahanan dari Blue Buff itu sendiri akan semakin kuat. Hanya saja sekarang udah terkena Cyclone Eye, tadi malah masuk ke dalam area pertahanan dari Omega dari Todak itu sendiri. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Untungnya kali ini DJ Khalid gak menggunakan efek sedangkan Kutisi bakal mencoba untuk melakukan clearing minion di arah top lane. Para pemain dari tim Todak kali ini ternyata mencoba untuk mendapatkan satu buah poin tambahan. Masih bisa dikocek kiri kanan depan belakang dan ternyata masih bisa memberikan adanya flicker execute seal. Apakah first spot bakal didapatkan oleh Kutisi dan first spot di arah top lane berhasil didapatkan oleh seorang Kutisi 40. Ya masih ingin lebih lagi, Kartisi akankah dia bisa kabur dan ternyata masih ada dash yang bisa dilakukan. Selamat sudah Kartisi, oh my god, permainan yang sangat baik di awal-awal. Yes, dan kerugian yang cukup luar biasa untuk para pemain dari tim Todak. Mereka kehilangan 1 dan bahkan di arah gold lane-nya. Moon bakal coba untuk menjaga pergerakan di arah mid lane. Dan langsung ada seorang Elias. Hampir saja 2 poin didapatkan oleh tim Omega. Sayang sekali, hujan api. Malah bapak kau hujan api berhasil mendapatkan poin di arah mid lane. Iya, ini kita juga harus waspada terhadap Phantom Slash yang dimiliki oleh Benedetta itu sendiri ya, karena sakit banget. Bahkan Chow sendiri tadi udah merasakan bagaimana akibatnya, belum lagi execute yang udah dibawa oleh Bene. Ini kayak ada serangan apa ya, ilmu hitam yang bisa langsung terkena ke arah pemain dari Todak. Bener banget, KG di arah bottom lane ternyata masih dengan waktu yang mereka lihat lagi dan lagi. Masih coba untuk menggunakan goloknya. Hate bakal coba ngebuka vision. Dan harusnya ini bakal menjadi salah satu hal yang cukup menguntungkan untuk tim Omega. Kenapa? Karena mereka udah setup 4 player, sedangkan dari Todak masih jauh. Core-nya Retribution di arah bottom lane. Dan Chow sendiri gak bisa ngapa-ngapain. Kalau dia masuk, dia bakal benar-benar menjadi satu kerugian yang luar biasa. Iya, ada 2 damage dealer dari Omega Esports yang berada berdekatan, berada di bagian atas, akan sangat berbahaya sekali untuk Chow. Di bagian tengah Iwan juga belum bisa melakukan banyak hal dengan menggunakan Akai-nya. Lalu udah ada Khalid yang bersembunyi dalam rumputan di bagian tengah, seperti yang pertempuran akan terjadi, dilemparin aja dengan blender, hujan api langsung terjadi, ditabrak dan ternyata disetrum, menghilang sudah satu player dari Todak. Petir bukan sembarang petir, berhasil mendapatkan poin tambah dan blessing di arah belakang. Ciku mencoba untuk menggeser dan ternyata bola lightning-nya kena, tapi udah di arah belakang Ciku, nggak berhasil di take down. Baris oke, clearing minion cukup cepat dari seorang Ciku membuat nafas segar Todak di arah mid lane, walaupun dari segi gold mereka tertinggal ya nggak jauh 1.500 di menit yang ketiga lah. Ya, di bagian bawah juga nih masih terjadi pertempuran. Ini kalau dibiarin nih 2029 juga nggak bakal kelar-kelar antara Ruby dan juga Khalid, tapi ternyata dia terkena, dilempar, langsung aja disikat habis oleh 3 player dari Omega Esports. Rotasi yang sangat baik diperlihatkan. Yes, benar banget. Dan yang bahkan skillnya mereka mainin satu persatu, mereka nggak masukin semua. Mereka sabar tahan dari I'm Offended dan juga di damage dari seorang HTC-nya pelan-pelan. Gak langsung masuk sembarang masuk karena Khalid, ya kan kita tahu, dia tuh area of effect-nya kuat banget. Ini baik banget loh keputusan yang mereka ambil, timing yang mereka lakukan juga dari tadi. Udah ada blazing dia juga di bagian atas, Benedetta yang sejauh ini masih berhasil untuk mengamankan diri. Lalu udah ada Way of Dragon, dilemparkan lagi dan ternyata malah digaruk. Eudoranya menjadi korban, sedikit lagi HP tersisa dari Bormate dan didorong langsung. Dan ternyata masih bisa dihindari dengan adanya flicker dari seorang Head. Sedangkan HGC bakal coba untuk mengganggu pergerakan di arah blue buff. Ciku di sana, Ciku gak ada blazing shot kali ini. Retribution, HGC berhasil mengamankan satu buah blue buff. HGC bakal ditangkap dan ternyata HGC gak bisa pulang, mau jadi goyang. Dan lihat, Raging Sandstorm yang membuat dia harus pulang ke base. Cukup tadi, tapi ternyata ada ejector yang berhasil untuk menangkap satu player ini. Kamun masih bisa pergi santai kembali permainan. Wow, saling menculik. Ya. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk dapatkan skin eksklusif M2 yang sudah ada dan sudah hadir, bisa kalian dapatkan di
in-game langsung sekarang. Aduh, gue belum punya lagi ntar dah. Sabar Pulung ya, sabar. Nah itu juga udah ada, tapi sekarang hampir aja terjadi lagi sebuah penculikan, tapi Alexa udah dikeluarkan. Benedetta mengeluarkan ultimate untuk bisa menghabiskan satu wave minion. Yes, bukan hanya itu aja, lihat udah ada satu Bubble of Heptasis di arah bottom lane, sedangkan para pemain dari tim Todak kali ini di arah bottom lane udah ada pergerakan yang cukup baik dari para pemain tim Todak dan dia nggak berhasil nge-ganking. Kita bakal lihat ya. Ada sedikit Hellcard di sana dan Turtle diamankan oleh tim Omega lagi dan lagi. Residuan ke arah belakang hanya untuk mengusir mundur para pemain dari tim Todak kali ini nggak berhasil mendapatkan apapun dan bahkan di bottom lane dia nggak jadi dapetin Ruby. Iya, ada info yang udah mereka terima juga, Blazing Guard udah dikeluarkan, mereka mungkin bisa aja melakukan sebuah inisiasi. Dan sekarang kita lihat aja udah ada Flying Panda tadi langsung dilemparkan aja Akainya. Hurricane Dance pun langsung menyelamatkan diri Panda dari kepungan player-player Omega Esports. Yes, bukan hanya itu aja, lihat Way of Dragon langsung ke arah seorang Jawet hanya untuk mengusir mundur para pemain dari tim Todak kali ini kewalahan. Lihat, Kultisi hampir mendapatkan satu poin tambahan. Eone di arah depan dan ternyata masih ada satu loncatan yang baik dengan 1000 poundernya yang menyelamatkan diri dari seorang Akai. Akai dia tadi selamat mulai, Darren tinggal dikit selamat, tapi ternyata sekarang juga kita lihat udah ada Jet Gundo, siapa yang akan berhasil didapatkan? Nggak ada, saling menggocek satu sama lain antara Chow dan juga Benedetta. Itu dia Benedetta yang aku bilang menyebalkan sekali ketika dia menjadi side laner. Yang bisa dibilang dia bisa nge-dash masuk dan pergi sesuka hatimu. Tapi ternyata Wrecking Centrum udah dikeluarkan, harus kabur dulu ke bagian belakang Genji. Nggak bisa lagi memaksakan keadaan, nggak bisa lagi mengandalkan lifesteal-nya berhadapan dengan Khalid. Karena udah ada minion. Iya. Kalau itu ada minion itu beda cerita. Dan bahkan kalau misalnya dari seorang Khalidnya di kali ini ternyata penerbangan para penerbangan masih mendapatkan satu momen tambahan. Langsung ke belakang sama momen ternyata 2 poin dan Ciku yang hilang di arah mid lane membuat kerugian yang luar biasa. Di sana Selena juga harus hilang, double didapatkan, gue yang akan dikeluarkan kepada seorang dan tidak leher. Ternyata yang ditendang berhasil dapetin 1 poin, 4 orang hilang dan ini bencana untuk Todak 40. Wow, apa yang terjadi? Tapi sepertinya tadi di saat dia melakukan sebuah penculikan dengan ada Jet Gundo, malah Jauhead yang tertendang bukannya Sansin. Ataukah itu memang sebagai targetnya? Jadi ini menjadi pertanyaan kita gitu. Aku bilang kan harusnya yang bilang kira tendang Hajizi. Iya. Tapi ternyata omonganku lebih cepat daripada gerakan Chow. Ternyata Head yang ditendang. Ada robot yang terbang, ada robot yang langsung disekat habis rusukan. Tapi ternyata sekarang ejektornya juga langsung melemparkan aja Akai ke bagian belakang. Untungnya Hurricane Dance bisa menyelamatkan diri Akai kembali bersama rekan-rekannya. Tahu nggak Pak Bulu, kenapa tadi ditendang Head? Kenapa? Karena dia pakai low Mode target. iya. Nah harusnya itu dia digeser, ngerti nggak? Bisa ada pemilihan juga kan, untuk lock hero-nya kan. Digeser dari skillnya, diarahkan. Tapi pun kali ini ternyata terlihat posisinya dilempar sama Mordan Reject ke dalam belakang. Petir bukan sembarang petir, ball like ini langsung menghilangkan Mondial Midlane. Sedangkan Ciku masih coba untuk farming sedikit demi sedikit. Struggle is real for Todak from Malaysia, Pak Pulung. Ya, dan sekarang Chow kita lihat ada di bagian bawah udah merubah arah area pertahanan yang dimiliki oleh mereka. Kali sekarang berada di bagian atas, ada Chow yang berada di bagian bawah. Terlihat 1, 2, 3 player dari Omega perlahan tapi pasti udah mulai masuk ke dalam area pertahanan. Sekarang kita lihat aja Akainya berhasil dilemparkan kembali langsung bisa setrum begitu. Oh my god, masih bisa kabur loh Akainya. Di sana muda lagi dan lagi harus dijadiin matahari. Bulannya harus tumbang dan di sisi lain para pemain dari tim Omega sudah mendapatkan 27 network menit yang ke-9. Mereka menuju ke arah inhibitor turret. Ini terlalu cepat, gak ada Hurricane Dance, dilempar dan petir bukan sembarang petir dari Heli Has berhasil merupakan 1 poin tambahan untuk tim Omega Esports. 40 ini bencana untuk tim Todak. Todak benar-benar dipretelin 1 demi 1 area pertahanan. Bahkan tadi kita lihat Khalid, Wrecking Centrum-nya masuk, nggak menghasilkan apa-apa, malah dia yang bonyok abis-abisan. Di bagian tengah ada 1 wave minion lagi, udah ada 1 hujan api yang langsung mempertontonkan di mana aja posisi. Dan sekarang Khalid yang pun menjadi korban. Ruby-nya masih bisa kabur, tapi ternyata udah ada Way of Dragon ditendang masuk. Dan dapat didapatkan. Oh
my god, 40 habis saja dan kali ini bakal dicoba dengan Xbox Jump. Sayang sekali gak berhasil mendapatkan seorang Eone. 3 hilang, hampir saja almost 4. Dan Lord terbuka dengan sangat bebas untuk tim Omega Esports. Iya, ada absurd yang dikeluarkan langsung oleh Thousand Fountain Blazing oleh Akai. Ada Blender juga tadi yang membantu ya Ci ya. Yes, betul Makanya Akainya masih bisa selamat. Tapi sekarang kita lihat Lord akan menjadi incaran dari Omega. Disabet, dipanah. Dan sekarang menjadi milik dari Omega. Itu kalau misalnya aku juga baru tahu dari Kornet, aku Valerius Sin ya. Yisan-Sin, tapi aku tuh gak paham pasifnya. Nah, aku belajar dari Kornet itu kenapa pro player gitu panah, sabet, sabet itu pasifnya keluar. Ya, karena setelah disabet itu damage-nya akan bertambah di saat 2 panah setelahnya kan. Nah, itu bakal ada pasif itu. Dan ternyata di arah belakang, coba diganggu Blazing Blade ke arah belakang, Jawa harus gila. Masih ada Flicker 2, Flicker kali ini di arah belakang. Eone masih bisa bertahan terlalu lama, langsung ada mega kill dan ternyata petir bukan para petir mendapatkan double kill di arah top lane. Kali ini mereka bakal coba untuk nge-push dapetin satu buah inhibitor turret. Meanwhile di arah bottom lane, para pemain dari tim Kodak udah harus lihat ada Bapak Lord terhormat sudah menuju ke arah inhibitor. Dan sepertinya kali ini Chico mencoba untuk bertahan, di TP-in oleh seorang kritisi langsung ke arah belakang. Chico Wena digoyang, gak boleh pulang, maunya digoyang. Dan ternyata harus bertahan. Wah, Chico mundur. This is it. Apakah para pemain dari tim Omega udah mulai masuk ke arah belakang? Hurricane mengusir mundur. Dan ternyata Eone masih bisa memberikan waktu. Nawa segar, base-nya dituju, fokus karena terjadi ini bencana. Kodak harus kehilangan poin yang pertama di match pertama kali ini. Iya, game pertama milik Omega. Permainan yang sangat baik sekali. Bisa dibilang ya hampir mendekati one-sided gak sih ini permainan Omega dan juga Kodak, karena dari tadi Omega sangat-sangat mendominasi. Betul. Dan kita panggilkan kembali Momo-chan. Nah, ini dia. Wow, 1-0 kali ini berhasil diamankan oleh tim Filipina kita Omega. Dimana kalau kita lihat sebenarnya tadi gamenya, Cloudnya benar-benar di-press habis-habisan. Habis. Dari awal. Habis banget dari awal. Dari Mereka awal. tahu mereka nggak bisa main terlalu lama. Mereka apalagi bisa dibilang mereka punya Benedetta, Assassin yang sebenarnya dari early kita tahu mereka dia bakal kuat banget Benedetta. Yes, bener banget. Kalau mereka bawa